Film ini berlatar di Cleveland, Ohio. Dikisahkan seorang ibu muda bernama Michelle menjalani hidupnya yang bahagia dengan anak laki-lakinya yang bernama Joey. Seperti yang dilakukan saat ini, Michelle begitu riang bermain bersama putranya yang telah ia besarkan sendiri tanpa seorang suami. Namun kondisi itu juga yang membuat Michelle mau tak mau harus bisa menghidupi putranya. Mencari pekerjaan menjadi salah satu rutinitas yang harus ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun siapa sangka cuy, mencari pekerjaan di Cleveland ternyata tidaklah mudah. Tak hanya pengalaman bekerja saja yang dibutuhkan, tetapi background pendidikan juga menjadi salah satu poin penting yang diminta oleh para pencari kerja di sana. Kenyataan pahit inilah yang harus dihadapi oleh Michelle. Salah satu binatu yang tengah membuka lowongan pekerjaan pun terpaksa harus menolak lamarannya hanya karena Michelle tak lulus dari jenjang SMA. Usut punya usut, Michelle dulunya merupakan seorang gadis lugu yang memiliki prestasi cukup baik di sekolahnya. Namun karena pergaulan yang salah, ia akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah karena hamil di luar nikah. Parahnya lagi, pria yang sempat menghamilinya malah memilih kabur dan meninggalkan Michelle seorang diri saat membesarkan Joey. Fakta itulah yang membuat Michelle semakin sulit untuk bertahan hidup. Jangankan untuk sekedar meneruskan sekolahnya, meninggalkan Joey sendirian untuk bekerja pun rasanya sangat sulit. Terlebih dengan kondisi ibu Michelle yang semakin menua. Dengan perasaan yang hancur, Michelle kini harus kembali pulang tanpa membawa kabar baik untuk ibunya dan Joey. Di luar dugaan, Michelle yang seharusnya bisa mendapatkan ketenangan di rumahnya sendiri, malah kini harus menghadapi fakta yang lebih memilukan lagi. Karena ternyata kondisi rumahnya saat ini tengah berantakan, menyusul kedatangan seorang pria asing dengan kondisi mabuk. Khawatir akan keselamatan Joey, Michelle tanpa pikir panjang mencoba meraih putranya yang berada sangat dekat dengan pria asing tersebut. Namun aksi tak menyenangkan justru harus didapat oleh Michelle sendiri. Pria asing tadi malah mencoba melecehkannya di hadapan Joey. Tak rela ibunya diperdaya oleh pria mabuk, Joey pun mencoba untuk mendekat ke arah Michelle. Namun malang, tubuh mungil Joey malah didorong dan dihempaskan oleh pria mabuk tadi hingga membuatnya terkapar. Di rumah sakit, pil pahit kembali harus didapat oleh Michelle karena ternyata Joey menderita cedera serius atas tindak kekerasan yang didapatnya tadi. Tak hanya itu, dinas sosial yang mendapat laporan atas insiden yang menimpa Joey pun ikut turut tangan dan menilai Michelle tak layak untuk menjadi pengasuh tunggal atas putranya tersebut. Ia dianggap telah lalai dan membuat anak sekecil Joey mendapat kekerasan fisik atas insiden tadi. Karena alasan itulah, dinas sosial pun akhirnya memutuskan untuk mengambil hak asuh Michelle atas Joey. Dengan kata lain, untuk sementara waktu Michelle harus berpisah dengan putranya sendiri. Setidaknya hingga dinas sosial menyatakan Michelle telah siap untuk kembali berkumpul bersama anaknya tersebut. Di sisi lain, kesepian yang dirasakan Michelle karena tak adanya Joey di sampingnya ternyata telah membuat ibu muda itu lebih fokus dalam mencari pekerjaan. Kabar baiknya, beberapa lamaran pekerjaan yang ia kirimkan ternyata ada yang telah direspon oleh pihak pencari kerja. Tak hanya itu, keinginan Michelle untuk bertemu Joey juga kian terwujud. Karena dalam waktu 2 minggu mendatang, ia dipastikan bisa menjemput putranya di dinas sosial. Dengan begitu, maka tak hanya pekerjaan saja yang ia dapatkan, tetapi Michelle juga bisa kembali berkumpul bersama Joey. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu, dan kini waktunya bagi Michelle untuk bertemu kembali dengan Joey. Namun ternyata hal itu pun tak bisa dengan mudah ia lakukan. Michelle yang mulai sibuk mengatur jadwal interview dengan perusahaan yang dilamarnya harus membagi waktu dengan ibunya untuk menjemput Joey di kantor dinas sosial. Sialnya ibu Michelle yang malah lupa dengan jadwal penjemputan Joey, alhasil mau tak mau Michelle sendiri yang harus datang ke persidangan demi bisa mendapatkan kembali hak asuh atas putranya tersebut. Berbekal alamat yang tertera di surat dinas sosial, Michelle dengan nekat menyusuri jalanan kota Cleveland untuk memperjuangkan hak asuhnya. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan seorang pengunjung pria yang mengaku mengetahui lokasi dari alamat yang dimaksud. Pria yang diketahui bernama Ariel itu ternyata adalah ayah dari teman lama Michelle yang bernama Emily. Dari sinilah obrolan mulai terjalin antara Michelle dan Ariel. Ariel lalu menawarkan tumpangan truknya pada Michelle alih-alih agar ia tak terlambat menuju ke kantor tersebut.
Mendapat tawaran yang cukup baik, Michelle yang tak ingin terlambat pun akhirnya setuju untuk pergi bersama Ariel ke kantor dinas sosial. Di area parkir, Ariel yang mengetahui rencana penjemputan Joey lalu tercetus ide untuk menawarkan salah satu anak anjing miliknya kepada Michelle. Ia berdalih jika anak anjing yang lucu bisa menjadi kado yang indah untuk Joey. Meski awalnya sempat menolak, namun Michelle yang tak enak hati akhirnya mengiyakan tawaran Ariel. Keduanya lalu memulai perjalanan menuju ke rumah Ariel untuk mengambil anak anjing tersebut. Kemudian barulah mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor dinas sosial. Setibanya di rumah Ariel, pria parubaya itu mengajak Michelle untuk masuk ke rumahnya dan memilih sendiri anak anjing yang akan menjadi kado untuk Joey. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Michelle lalu menuruti ajakan Ariel dan mulai menyusuri satu demi satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Di luar dugaan, Michelle yang terus menyusuri setiap ruangan di rumah Ariel malah tak mendapati satupun anak anjing yang telah dijanjikan oleh pria tersebut. Michelle justru terus digiring ke salah satu kamar yang dulunya disebut-sebut sempat menjadi kamar Emily. Namun di tempat itulah ia malah disekap oleh Ariel tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dengan terus mengancam Michelle dan mengikatnya menggunakan tali, Ariel mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya tinggal seorang diri. Istrinya telah menceraikannya dan pergi dengan kehidupan barunya. Sementara Emily malah lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya ketimbang Ariel itu sendiri. Sejak saat itulah Ariel mengaku sangat kesepian dan kedatangan wanita telah menjadi momen yang sangat ia rindukan selama ini. Di sisi lain, kepergian Michelle yang tak kunjung pulang telah membuat ibunya sangat khawatir. Karena hal itulah ia pun memanggil polisi untuk mengadukan soal hilangnya Michelle. Namun sayangnya aduan tersebut tak lantas ditanggapi serius oleh Pak Kepolisian. Usai memperdaya korbannya, Ariel malah memberikan sejumlah uang kepada Michelle alih-alih sebagai jasa karena telah bercocok tanam bersamanya. Tak hanya itu, Ariel juga turut membeberkan bahwa saat ini Michelle sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk menjemput Joey dan dianggap telah menelantarkan anaknya sendiri. Seolah tak peduli sama sekali dengan kondisi Michelle, Ariel yang telah puas lalu berlatih musik dengan teman-temannya di lantai atas. Bahkan Ariel juga sempat berceloteh di hadapan teman-temannya bahwa ia baru saja tidur dengan seorang wanita. Meski ia tak mengungkapkan secara gamblang siapa wanita yang dimaksud. Di hari berikutnya, Ariel kembali memaksa Michelle untuk bercocok tanam kembali. Namun kali ini ia tak memberikan uang sebagaimana yang pernah ia lakukan sebelumnya. Di hari yang berbeda, Ariel yang tengah berduaan dengan Michelle tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang bertamu ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Ariel karena ternyata yang datang kali ini adalah Emily bersama dengan beberapa temannya. Emily yang saat itu mencoba untuk masuk ke kamar lamanya malah dihalang-halangi oleh Ariel. Pria tersebut berdalih jika kamar lama Emily tengah berantakan dan sedang ia perbaiki. Sementara itu, Michelle yang menyadari adanya kedatangan Emily sebenarnya sempat mencoba membuat kegaduhan dengan benturkan tubuhnya ke ranjang. Namun sayangnya hal tersebut justru kembali ditutupi oleh Ariel yang langsung menyalakan musik keras-keras. Bahkan ia juga menyebut jika kegaduhan berasal dari anjing peliharaannya yang sengaja ia simpan di lantai atas. Di sisi lain, perangai jahat yang ditunjukkan Ariel selama ini ternyata tak sepenuhnya mencerminkan sifat asli dari pria tersebut. Karena di hari lainnya, ia malah pulang kerja dengan membawakan seekor anak anjing untuk Michelle. Ariel mengatakan bahwa anjing tersebut merupakan kado kecil yang harus dijaga dengan baik oleh Michelle. Mendengar hal tersebut, Michelle yang selama ini merasa kesepian pun dengan sangat girang menyambut kedatangan binatang kecil di kamarnya. Seolah ia merasa telah memiliki teman baru yang bisa menghiburnya setiap saat. Tak terasa sebulan pun berlalu dan Michelle akhirnya mendapati berita tentang hilangnya seorang gadis melalui tayangan di TV. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata gadis yang telah disekap oleh Ariel itu bernama Amanda. Sosok gadis yang begitu dirindukan oleh keluarganya sejak dinyatakan hilang 4 minggu yang lalu. Nah, dengan kehadiran Amanda, Michelle kini tak lagi menjadi pilihan pertama bagi Ariel. Sementara itu, Michelle yang masih termenung sendiri di kamarnya tiba-tiba melihat berita tentang hilangnya gadis lain di sekitar Cleveland. Sosok yang telah menculik gadis tersebut tak lain adalah Ariel itu sendiri. Ia diketahui baru saja menculik gadis bernama Gina saat pulang dari sekolahnya. Tanpa terasa 1 tahun pun berlalu sejak hilangnya Gina.
Keluarga dan teman-temannya yang sangat merindukannya pun mengadakan peringatan tentang hilangnya Gina di pusat kota. Mirisnya, salah satu dari orang-orang yang berkumpul di sana ternyata adalah Ariel. Ia bahkan dengan lihainya bisa berpura-pura seolah turut bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh orang tua Gina. Tak cukup sampai di situ cuy. Ariel yang baru tiba di rumahnya pun langsung menyuruh Michelle dan Gina untuk menonton TV yang menyiarkan bagaimana momen pertemuannya dengan orang tua Gina. Sontak hal itu langsung membuat hati Gina menjadi renyuh dan hancur seolah ia benar-benar sudah tak memiliki lagi harapan untuk hidup atau sekedar bertemu dengan keluarganya. Tak hanya berita tentang pencarian oleh keluarga Gina saja, ternyata berita duka juga turut diterima Amanda. Ibu Amanda yang selama ini memikirkan nasib putrinya yang hilang malah harus meninggoy setelah serangan jantung yang dialaminya. Di hari yang berbeda, Ariel secara mengejutkan melepas ikatan rantai di tubuh Michelle dan Gina. Ia bahkan mengungkapkan jika saat ini ia ingin merayakan kegembiraan bersama semua wanita yang disekapnya. Dalam acara makan malam itulah, Ariel mengatakan bahwa saat ini ia sangat gembira karena mengetahui Amanda tengah hamil. Tanpa terasa, kehamilan Amanda semakin besar. Hingga akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Ariel yang menyadari Amanda akan melahirkan langsung meminta Michelle dan Gina untuk membantunya melalui proses tersebut. Kini di rumah Ariel telah ada anggota baru, yaitu seorang bayi perempuan yang diberi nama Jocelyn. Singkat cerita, Jocelyn dengan cepat telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Ia juga telah terbiasa hidup berdampingan dengan Michelle dan Gina yang diketahui sebagai anggota keluarga dalam rumahnya. Suatu hari, Jocelyn yang sedang bermain di ruang tengah tiba-tiba dipamiti oleh Ariel yang akan keluar rumah. Ia berpesan jika dirinya hanya akan ke rumah ibunya untuk mengambil makanan sebentar saja. Namun Ariel kali ini tak begitu teliti seperti sebelum-sebelumnya. Pintu rumah yang biasanya ia kunci rapat-rapat ternyata dibiarkan terbuka begitu saja. Ariel rupanya sangat tergesa-gesa hingga ia hanya menutup pagar tanpa mengunci pintu rumahnya sendiri. Jocelyn yang menyadari kelalaian ayahnya malah dengan begitu polos mengadukannya pada Amanda. Sontak kesempatan itu pun tak disia-siakan begitu saja. Meski tak bisa membuka pintu sepenuhnya, namun dengan celah yang tersisa, ia pun dengan sekuat tenaga berteriak meminta tolong pada siapa saja yang ada di sekitar rumah tersebut. Usaha yang dilakukan Amanda pun membuahkan hasil. Para tetangga yang mendengar teriakannya langsung berbondong-bondong datang dan membantunya keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, giliran sejumlah petugas polisi yang juga datang untuk mengamankan TKP, termasuk menyelamatkan Michelle dan Gina yang saat itu tengah dikurung di lantai atas. Setelah mendapatkan ketenangan usai perjuangan panjangnya, Michelle akhirnya berani untuk berbaur dengan masyarakat luas, termasuk memberikan pengakuan sebagai korban atas kasus Ariel Castro. Di akhir film terlihat bagaimana Gina yang telah bahagia bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang menyayanginya. Sementara Amanda kini menjalani hidupnya sebagai single parent dan melalui hari-harinya dengan bahagia bersama Jocelyn. Lain halnya dengan Michelle, dengan penderitaan disekap selama lebih dari 11 tahun, ia kini telah menemukan hidupnya yang baru. Michelle juga tak ragu untuk membagikan pengalaman kelamnya melalui buku yang ia tulis sendiri. Bahkan ia juga turut menjadi relawan yang membantu banyak orang di seluruh dunia. Dan kisah pada film ini pun berakhir.